Sesawi Kur Yesu channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat keluarga muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, sahabatku, beroleh sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat keluarga muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, sahabatku, kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat keluarga muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini adalah hari yang sangat istimewa, sahabatku, di mana kita mengawali masa prapaskah kita, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, kita bersama-sama menerima abu, sahabatku, sebagai tanda masa pertobatan kita. Maka sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat keluarga muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat keluarga muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, sahabatku. Sangat istimewa, sahabatku. Pada kesempatan ini kita memasuki masa prapaskah, sahabatku. Sahabatku, kita diawali memasuki masa prapaskah ini dengan penerimaan abu. Yang sangat familiar kita menyebutnya Rabu Abu, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, Rabu Abu adalah awal masa prapaskah, masa puasa yang merupakan masa pertobatan untuk meninggalkan keterlekatan duniawi, sahabatku, kebiasaan dosa, dan berbalik kepada Tuhan. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat keluarga muda, dan saudara-saudara yang terkasih,
Penandaan dengan abu di dahi merupakan ungkapan pertobatan, sahabatku. Abu juga adalah simbol kematian. Maka sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, abu mengingatkan kita akan kerapuhan kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari debu, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gula Muda, mari kita tengok kembali dari kitab Kejadian bab 3 ayat 19. Dikatakan di sana, sahabatku, demikian. Ingatlah manusia bahwa engkau terbuat dari debu dan kembali menjadi debu. Kejadian bab 3 ayat 19, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gula Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada. 3 hal utama yang perlu kita lakukan sebagai bentuk ulah tapa kita ialah berpuasa atau berpantang, sahabatku. Berdoa dan bersedekah. 3 hal, sahabatku: berpuasa atau berpantang, berdoa dan bersedekah, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, berpuasa atau berpantang membantu kita menguasai nafsu makan dan nafsu-nafsu lainnya, sahabatku. Sehingga kita menjadi lebih bebas melakukan kehendak Allah. Sahabatku, berdoa membantu kita dekat dengan Allah dan mengenali kehendak Bapa loh, sahabatku. Dan beramal merupakan ungkapan pertobatan, melawan kecenderungan memiliki secara berlebihan dan sarana membantu sesama yang membutuhkan, sahabatku. Ketiga, ulah tapa ini merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gula Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Ingat 3 hal yang kita perlu refleksikan tadi, sahabatku. Berpuasa atau berpantang, berdoa dan bersedekah, sahabatku. Maka sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gula Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada. Mari sahabatku, kita awali masa Prapaskah ini dengan pertobatan kita, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, 3 hal kunci yang harus kita pegang, sahabatku. Berpuasa atau berpantang, berdoa dan bersedekah. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, tanpa menunda waktu, tanpa menunda kesempatan, kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, mari sahabatku, mari dan mari kita awali masa Prapaskah ini dengan sikap tobat kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gula Muda, mari kita tutup renungan singkat ini. Kita mohon berkat dari Tuhan, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Rahim, limpahkanlah berkat-Mu atas kami pada awal masa tobat ini, agar ungkapan pertobatan dapat kami lakukan dengan sungguh-sungguh, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami mohon segenap kekuatan dari-Mu, karena hanya Engkau-lah Maha memberi kekuatan bagi kami, ya Tuhan. Pakailah hidup kami, ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami, ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gula Muda, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungan bersama. Sahabatku, selamat kita semua mengawali masa pertobatan, masa Prapaskah ini. Sahabatku, tetap semangat sahabatku, tetap semangat. Jangan lupa sahabatku, berpuasa atau berpantang, berdoa dan bersedekah. Kita awali dengan penuh semangat supaya sukacita Tuhan tetap berlimpah dalam hidup kita, sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang disembuhkan, banyak orang dipulihkan, sahabatku. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan,
hidup kita penuh sukacita. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam Tuhan memberkati.